Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakil dan dari jurusan TRKJ Politeknik IDN. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang TCP dan UDP beserta port juga dan analoginya. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah TCP dan UDP. Nah, jadi TCP itu apa sih ya? Kepanjangan TCP itu adalah Transmission Control Protocol, sedangkan UDP adalah User Datagram Protocol. Nah, TCP adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. Nah, kalau UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Nah, protokol TCP yang paling jelas perbedaannya itu, kalau TCP itu sangat-sangat memperhatikan setiap paket datanya. Jadi memang kalau misalnya kita kirim 10, dia akan si penerima ini akan menerima 10 juga. Beda dengan UDP. Kalau misalnya kita kirim 10, dia bisa hanya 8. Sebagai contoh, kalau misalnya TCP itu biasanya seperti email ya. Itu biasanya pakai TCP yang memang benar-benar kalau ada file, filenya bakal kirim seperti itu. Nah, kalau UDP itu penjelasan singkatnya itu kayak streamer gamer ya, yang kalau misalnya lagi bikin streamer itu kadang ada macet-macetnya, ada pecahnya, ada runyaknya. Nah, itu UDP. Kenapa? Karena UDP memang yang penting ada gitu. Nggak 100% sama, tapi yang penting ada. Beda dengan TCP. Makanya dalam pengirimannya juga ada perbedaan waktu ya. Kalau TCP itu memang cenderung lebih lama daripada UDP, karena UDP memang ya udah seadanya saja seperti itu. Beda dengan TCP yang harus memastikan paket yang diterima itu benar-benar 100% sama. Nah, gimana sih TCP dan UDP ini bekerja? Nah, TCP adalah protokol yang paling umum digunakan di internet karena dianggap lebih baik. Memang TCP tadi lebih baik ya, karena memang memastikan 100% sama ya. Sering berkaitan erat dengan protokol TCP/IP karena bekerja sama dalam komunikasi data ya. Nah, namanya aja sama ya, TCP/IP, TCP. Nah, kita masuk sedikit tentang TCP/IP sedikit ya. TCP/IP adalah perangkat lunak jaringan komputer yang ada dalam sistem dan biasa digunakan untuk komunikasi data di dalam internet. Nah, dan layanan yang tersambung dengan internet. Nah, Jadi kalau misalnya cara kerja TCP yang lebih detail itu, TCP itu kan bakal memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik-unik. Nah, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Baru setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar ya, sudah memastikan, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Nah, jadi dia kayak satu-satu gitu loh paketnya. Oh iya, udah keterima nih. Baru paket yang selanjutnya baru dikirimkan paket lagi seperti itu. Nah, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, nah penerima tidak bakal mengirim pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Jadi paket selanjutnya nggak bakal dikirim kecuali penerima sudah memberitahu, oh paket yang satu udah. Nah, baru itu paket kedua. Nah, makanya kalau misalnya di perjalanan ini ada kerusakan atau ada urutannya salah ya, harusnya B dulu tapi ini malah A dulu. Nah, itu dia yang penerima ini nggak bakal kasih tahu ke pengirimnya. Jadi pengirimnya ini bakal terus kirim ke penerima sampai penerima ini bilang iya ini sudah benar, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, kita bahas tentang UDP. Nah, kalau UDP itu menyelesaikan pekerjaan yang sama ya, yang sama dengan TCP sebenarnya, tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. Nah, tadi kan kalau si TCP ini sangat rapih ya. Nah, kalau UDP itu mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Ya, karena ada plus minusnya ya. Kalau TCP itu 100% sama tapi lama, kalau UDP itu ada yang hilang-hilang sedikit tapi cepat ya, karena dia nggak perlu recheck lagi, ya udah yang penting sudah ada seperti itu. Nah, ini ada tambahan sedikit ya. UDP itu sebenarnya aman nggak ya? Hal yang hampir tidak mungkin untuk mengatur firewall agar menerima beberapa komunikasi UDP dan memblokir lainnya. Meski lebih mudah mengamankan TCP VPN, namun koneksi UDP tidak pula sepenuhnya beresiko.
Ya seperti itu. Jadi dia nggak seburuk itu juga kalau UDP. Banyak maksudnya kalau misalnya live di Shopee ya, itu pakainya UDP kok. Internetnya itu bakal pakai UDP. Nah, kita sekarang bakal bahas port ya. Kita lanjut ke materi kedua yaitu port. Nah, port itu apa sih? Port adalah mekanisme yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan program dan komputer lain dalam jaringan. Nah, port itu biasanya di awal dan akhir ya. Kalau misalnya port itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu port dalam perangkat keras dan port jaringan. Kalau perangkat keras tuh contohnya ya, kalau pernah lihat switch atau router Cisco ya, di situ ada port ya G0/0. Nah, itu port perangkat keras ya. Adalah wadah atau jack untuk perangkat peripheral yang dapat disambungkan ke komputer. Contohnya tuh di laptop kalian juga itu namanya port ya guys. Port USB, port Ethernet, atau DisplayPort. Chargeran tuh enggak sih, HDMI juga port guys. Nah, kalau port jaringan tuh apa sih? Nah, ini yang kita bakal bahas lebih dalam lagi tuh adalah port jaringan. Port jaringan adalah mekanisme yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan program dan komputer lain dalam jaringan. Port jaringan dikelola oleh sistem operasi komputer dan dikaitkan dengan proses atau layanan tertentu. Nah, setiap port jaringan ini memiliki nomor unik yang disebut dengan nomor port. Nomor port digunakan untuk mengidentifikasi layanan tertentu yang berjalan di host. Nah, jadi kalau misalnya port jaringan itu dia punya sendiri-sendiri. Nah, kita akan bahas tentang portnya. Port itu ada banyak ya guys. Tapi kita bahas bukan sedikit juga sih. Kita bahas yang sering dipakai. Yang pertama itu kebagi, saya kasih tahu dulu ya. Port itu kebagi menjadi tipe TCP, UDP, atau TCP dan UDP, atau ya bisa dua-duanya. Nah, kita akan bahas sekitar 10 ya. Yang pertama ada application layer protocol dari FTP, itu port 20 ya. File transfer protocol yang data. Yang nomor 21 ada FTP juga, cuman dia file transfer protokolnya control. Yang port 22 ada SSH, Secure Shell for Secure Login. 23 telnet sama SSH sama ya guys, cuman bedanya di security aja, kayak HTTP dengan HTTPS seperti itu. Tapi saraninnya pakai SSH aja. Habis itu nomor 25 ada SMTP, dia tipenya TCP ya. Berarti dia akan mengirim 100% sama. Itu Simple Mail Transfer Protocol. Yang ke-53 ada DNS ya, Domain Name System. Saya agak lupa ya. Nah, itu dia tipenya ada dua, bisa TCP, bisa UDP. Domain Name Server. Oh, sorry, bukan sistem ternyata. Ini ada DHCP. DHCP mana ya DHCP? DHCP itu ada portnya ada dua, ada 67 dan 68. Nah, dia tipenya itu adalah UDP. DHCP ini adalah Dynamic Host. Yang port 80 ada HTTP, dia masuknya TCP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, dia kalau misalnya HTTP yang paling sering kita lihat ya sehari-hari, dia makanya kalau misalnya kita nyari yang ngawur-ngawur, biasanya dia ada 404 ya, error. Karena dia emang TCP. Kalau misalnya emang gak ada ya udah. Gitu. Nah, yang 123 ada NTP, Network Time Protocol, itu dia masuknya UDP. Jadi ya udah deh, yang penting kekirim. Ada 161.162 SNMP. Wah, ini saya belum belajar sih. Tapi ini Simple Network Management Protocol, dia termasuk TCP dan UDP. Ada 389 LDAP, Lightweight Direction Authentication Protocol. Ada 443 yaitu HTTPS. Nah, ini kembarannya HTTP, tapi yang lebih secure. Ini bisa TCP atau UDP. Kalau tadi HTTP cuma bisa TCP guys. Nah, ini dia bisa dua-duanya. Nah, HTTP with Secure Socket Layer. Nah, kan Secure Socket Layer. Hyper. Oke. Kemudian ada, mau bahas apa lagi tadi saya? Oke. Jadi ada analogi port ya. Nah, ini kita bahas sedikit aja tentang analog port. Analogi port atau pelabuhan analog adalah antarmuka perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan atau keluaran analog.
Jadi port dalam komputasi memiliki beberapa fungsi nih. Di antaranya adalah mengidentifikasi titik akhir koneksi, mengarahkan data ke suatu layanan, mentransfer data dari perangkat eksternal atau internal ke PC maupun laptop pengguna. Seperti kemarin saya sudah sempat coba ya di pelajaran, kami bersama teman-teman juga, itu ketika kita tulis EQ 80 ya, 80 itu kan tadi portnya HTTP. Nah, langsung waktu kita do SH access list kalau nggak salah ya, itu langsung keluar www. Nah, dia udah otomatis udah diterjemahkan gitu ya. 80 sama dengan HTTP. HTTP adalah www ya. Kalau bisa kita lihat di Google atau di server apa gitu, HTTP itu ada www-nya guys. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Udah banyak ya yang kita bahas tentang port dan UDP dan TCP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.